Kita lihat dari sudut saung ini, lihat ke arah bawah. Berderet saung-saung yang berada di, bisa disebutkan tebing-tebing ya. Selamat siang. Sekarang pukul 10.14. Posisi sekarang di kantor kecamatan Cisarua. Pada hari ini kita akan menelusuri jalan daerah Paniis. Ini ada pertigaan, yang ke kanan Sumedang, yang ke kiri Bantarmara. Ini juga ada kantor kepala desa Cisarua. Mungkin untuk Cisarua di sini adalah pusat perbelanjaan ya, karena banyak para penjual atau sembako, toko-toko yang berjualan di daerah Cisarua ini. Ini juga ada gapura yang ke kanan, itu bisa ke daerah Cicelot, atau tepatnya ke Cimalaka juga bisa lewat Rancak. Kalau kita coba jalur Kebon Kalapa, daerah Boka ya. Ini satu-satunya Alfa mungkin di Kecamatan Cisarua yang letaknya di daerah Cicelot. Kita masuk daerah Cicelot, trek lurus. Dan di Cicelot ini pun ada sebuah perumahan yang lumayan penduduknya atau penghuninya padat. Ini dia perumahannya, Bukit Puri Asri, yang berada di daerah Desa Cisarua, tepatnya Dusun Cicelot. Nah, di depan nampak ada perempatan. Perempatan ini juga arah ke Cimalaka lewat Rancak. Kalau kita lewat jalan kecil aja nih, lewat Pasir Cikur. Nah, ini juga jalur alternatif Cisarua Cimalaka. Kalau yang ingin pakai jalur alternatif bisa lewat jalur ini, jalur Kebon Kalapa. Ini masuknya Dusun Kebon Kalapa. Nah, nanti kita di depan akan melewati daerah Boka. Ini kawasan Kebon Kalapa juga masih masuk kawasan desa Cisarua, dengan perbatasannya Desa Serang, Kecamatan Cimalaka. Kita juga akan melalui perbatasan itu.
kita juga bisa melihat menjelang musim kampanye, musim pemilu, atribut-atribut partai sudah banyak mengisi di setiap pelosok. Pas sekali Gunung Tampomas terlihat di daerah Cisarua. Ini dia perbatasan desa Cisarua sama kecamatan Cisarua sama kecamatan Cimalaka. Yang langsung bersentuhan adalah desa Serang sama desa Kebon Kalapa. Jalur jalan ini juga mungkin termasuk baru, beberapa bulan atau 1 tahun kurang jalur ini di hotmix. Sudah enak ya. Kali ini sekitar 6 bulan. Ada sekitar 6 bulan pengaspalan di daerah sini. Bisa dilihat Pak, mulus sekali jalan di sini walaupun kecil. Ini juga ada jalan yang ke sebelah kiri ke daerah Pasantren. Kalau kita lurus ke atas ke daerah Boka. Ini sebelah sini jalannya agak kurang bagus, aspalnya sudah putus-putus, belum ada renovasi lagi. Tadinya kita ngambil daerah Cimalaka mau lewat daerah apa ya, daerah Palasa, tapi setelah mendingan kita lewat daerah Bojong Jati aja, di pinggiran Gunung Kacapi. Kita lewat sini aja, lewat Cimalaka. Ini sudah masuk daerah Marga Mulia. Sebentar lagi kita di depan akan memasuki daerah Pasar Cimalaka. Kita lewat sini aja, keluar jalan Bandung Cirebon. Nah, terlihat di depan sudah tampak mobil berlalu lalang di jalan Bandung Cirebon. Kita ke arah kiri, arah kota Sumedang. Ini posisi kita ada di Pasar Cimalaka, mungkin salah satu pusat perbelanjaan untuk masyarakat terdekat yang termasuk desa Cisarua atau kecamatan Cisarua, daerah Legok, bisa juga daerah Citimun, ataupun juga mungkin daerah-daerah yang lebih dekat ke Pasar Cimalaka, termasuk desa Cimuja, ada desa apa di sana, Bojong Jati atau Kebon Jati. Mungkin bisa masyarakatnya ke belanja ke pasar ini, atau bisa juga ke Pasar Sumedang. Kita lurus saja. Kalau ke perempatan tadi itu ke kanan, bisa juga alternatif ke Kota Subang via Tanjung Kerta
lewat Cipadung ya. Nah, ini masuknya daerah Cilindri atau tikungan Cilindri. Kalau desanya mungkin ini masuk Desa Serang, Kecamatan Cimalaka. Untuk pengguna yang berangkutan berat untuk daerah sini mohon berhati-hati karena di sini rawan kecelakaan, khususnya angkutan-angkutan berat seperti dump truck yang membawa beban bertonton. Di sini mungkin harus berhati-hati karena di sini rawan kecelakaan, terutama kendalanya dari rem. Di daerah Serang kita juga bisa lihat di sini ada rumah makan Kartika. Ini rumah makan Kartika termasuk rumah makan yang sudah lama ya. Sudah lama berdiri di daerah Serang ini. Dan di daerah Serang juga terdapat pengadilan negeri Sumedang kelas 1B. Dan saya juga nih di depan ada bangunan yang memang masih tanda tanya. Ini bangunan mau dibangun rumah sakit atau maksudnya rumah sakit, cuman sampai saat ini nih bangunan atau rumah sakit ini belum dibuka-buka nih, yang warna oranye. Terlihat di sana tulisannya Rumah Sakit Umum Berlian Kasih Sumedang. Padahal ini pembangunannya udah lumayan lama, tapi entah kenapa sampai saat ini belum beroperasi. Ya mungkin itu untuk pribadi jadi tanda tanya juga kapan operasinya. Karena mungkin dengan operasinya atau berjalannya rumah sakit ini bisa membantu masyarakat yang dekat lebih gampang di saat terjadi atau yang sakit atau yang kecelakaan, bisa gampang terhubung ke rumah sakit. Sekarang kita di sini di wilayah Cimuja, daerah Desa Cimuja. Ada macet ya, ada macet untuk daerah Cimuja. Entah ada apa, mungkin volume kendaraan yang agak lumayan meningkat, padahal hari ini bukan hari libur ya. Nah, di depan juga nih untuk warga yang ingin menikmati hidangan-hidangannya, ada rumah makan Teko. Untuk yang lewat Sumedang bisa mampir di sana karena tepat di pinggir jalan Bandung Cirebon ini. Karena tujuan kita itu adalah Paniis. Mungkin di depan sebentar lagi, beberapa meter lagi, ada pertigaan, mungkin salah satu alternatif jalan untuk ke daerah Paniis yang melewati daerah atau perumahan Jatihurip. Ini dia pertigaannya, kita langsung aja ambil kanan selagi kosong. Desa Kebonjati, di sana terlihat tulisannya. Kita masuk
Desa Kebonjati. Ini yang di depan pas di atas kita, ini adalah Gunung Kacapi yang beberapa bulan kemarin ini sempat terbakar hebat bagian puncak. Gunung Kacapi ini terletak sebelah utara kota Sumedang. Kita ambil kiri, ambil kanan, untuk kiri itu ke kota Sumedang. Ini daerah Kebonjati, Desa Kebonjati. Sini juga termasuk tidak terlalu padat ya untuk penduduk Desa Kebonjati ini. Kita bisa lihat Gunung Kacapi, bisa nampak di sini. Dilihat dari sebelah timur atau dari titik timur, nampak Gunung Kacapi bagian puncaknya. Dan jalan ini pun bisa terhubung ke daerah Galudra atau Cipantanen. Bisa terhubung ke Galudra atau Cipantanen. Nah, kita lihat jelas di atas tuh ada Gunung Kacapi. Ada terlihat sisa-sisa bekas terbakarnya. Sebagian hutan-hutan atau pohon-pohon bambu yang ada di sekitarnya habis terbakar. Dan memang kelihatannya warnanya beda sama yang tidak terbakar, agak kemerah-merahan. Karena kita tujuannya ke daerah Paniis, untuk di depan kita bisa lewat Jatihurip. Dilihat di depan ada jalan dua arah. Yang ke kanan itu bisa ke daerah Cipantanen atau Galudra. Kalau kita ngambilnya ke kiri via Jatihurip. Nah, ini adalah kaki Gunung Kacapi. Bisa dirasakan atau dilihat masih banyak pohon, masih suasananya lumayan sejuk karena masih banyak pepohonan. Gunung Kacapi ini juga kenapa disebut Gunung Kacapi, karena bila dilihat dari jauh bentuk Gunung Kacapi itu agak memanjang, tidak terlalu tinggi, bukan percis, mirip sebuah kacapi, alat musik Sunda itu. Mungkin para orang terdahulu menyebutnya Gunung Kacapi karena mungkin ada kemiripan dengan alat musik kacapi atau alat musik Sunda yang bernama kacapi. Mungkin ini juga sudah masuk daerah Jatihurip ya. Cuman kalau perumahannya masih lumayan jauh, atau mungkin ini masih daerah Kebonjati. Saya juga belum tahu persis atau kurang tahu persis perbatasannya ini sebelah mana. Oh iya, masih daerah Kebonjati. Barusan saya melihat sebuah tulisan di sebuah rumah. Ada yang mengatakan ini adalah wilayah Kebonjati. Sini juga nampak percetakan atau pabrik-pabrik bata. Memang di daerah sini banyak yang berprofesi sebagai
pengrajin bata merah. Bisa dilihat di bawah juga ada pengrajin bata merah. Memang wilayahnya ini untuk pengrajin bata merah ini kualitas tanahnya lumayan bagus. Kalau di sini bisa dilihat di depan, mungkin Paniis itu yang di sebelah atas sana. Yang di atas sana itu mungkin Paniis kalau dilihat dari ketinggiannya. Ayo kita lanjutkan. Kita memasuki daerah Jatihurip. Ini jalannya juga udah daerah Jatihurip. Walaupun ini bukan perumahannya ya, ini jalan penghubung antara desa Jatihurip sama Kebonjati. Kita bisa ambil yang ke kanan. Di sini Jatihurip, situ juga ada perumahan Sindang Amanah. Dan jalan ini juga melalui jalan tol Cisundawu. Ini tepatnya di daerah Jatihurip. Ada yang dilalui jalan tol Cisundawu. Kita lihat kalau sebelah sana, sebelah kiri saya itu daerah Kota Sumedang. Rada tangahkeun daerah Kota Sumedang, tangahkeun tah gitu daerah Kota Sumedang. Kita kembali lagi ke jalur Jatihurip. Lumayan enakan ya. Nah, kalau di sininya sudah diaspal lagi. Ini kayaknya bangunan baru, mungkin ini juga perumahan ya, Suci Regensi. Kayaknya mau dibangun perumahan juga. Kita juga sudah mendekati ke pintu perumahan Jatihurip. Bentar lagi di atas. Nah, ini daerah Pabuaran. Itu mungkin gor ya, gor bulu tangkis atau futsal. Nah, kalau pertigaan ini nih yang ke kanan, ini bisa ke daerah Cimalaka. Nah, ini masuk ke daerah Jatihurip. Ini perumahan nih, udah masuk kawasan perumahan Jatihurip. Mungkin ini berbagi pengalaman aja. Kami dulu di sini pernah masuk ke daerah Jatihurip, karena memang Jatihurip salah satu perumahan terluas di daerah Sumedang. Dulu kami sampai sempat susah untuk keluar karena banyak sekali jalan, atau saking luasnya kita kesulitan untuk keluar area Jatihurip. Ini dia perumahan Jatihurip, sangat bagus, jalannya sangat lumayan mulus. Masih terus
mungkin kalau dilihat dari peta, ini bundaran ini atau lingkaran ini bisa dikatakan pusat dari tengah-tengah dari perumahan Jatihurip. Ini ujung perumahan Jatihurip yang bersentuhan langsung dengan pemukiman masyarakat warga kita ke arah kanan. Jalannya lumayan goyang. Ya, di sini juga masih terlihat para pengrajin bata. Ini pengrajin bata. Ini daerah Truna Manggala. Truna kalau salah, ini nggak salah, Truna Manggala. Kita lihat di sana ada gapura yang bertuliskan Desa Truna Manggala atau Ciulur. Di daerah Ciulur ini beberapa waktu ke belakang ada kuda renggong ya. Cuman kita nggak bisa nonton Ciulur. Tuh di atas sudah kelihatan paniis. Entah ini masih tiis atau enggak suasana di sana. Ya. Tanggulan. Banyak tanggulan di sini. Karena mungkin dibikinnya tanggulan jalan atau polisi tidur ini untuk mengurangi orang atau yang mengebut di jalur ini. Kayaknya kita salah jalan nih. Tapi kita lihat dulu. Takutnya salah jalan. Iya, kayaknya salah jalan nih kita nih. Oke, kita coba lanjut aja. Apakah ada jalur yang ke daerah sini? Kayaknya masih bisa ke sini nih jalurnya. Banyak polisi tidur di daerah sini. Ada petunjuknya Leuweung Tiis katanya ya. Mungkin di depan itu biasanya ada tiket masuk. Kita lihat juga nih, ada petugasnya, tiket masuknya berapa. Kita sekali tanya-tanya atau ngobrol-ngobrol sama beliau. Paniis, Masya Allah. Allahu Akbar. Sabaraha? 8. Bulan? 8 teh 2an. Allahu Akbar. Cari kala ya. Panasnya. Punten.
Allahu Akbar. Kayak namanya Pak di nangge. Anu mejol. Ya. Ai biasana Ada sosok ini kan ya como hari Minggu Sabtu. mohon. Dari ramene ieu mah hari libur pangintanya. Ya. Ayo A. Tah. Jalanan nanyak, saudara. Dan ini juga kata CAA yang parkir ini adalah tempat wisata yang dikelola oleh desa. Ya, bagus juga. Mungkin penghasilan dari ini bisa dinikmati oleh warga juga. Dilihat ke bawah ada Gunung Kacapi, Gunung Tampomas di belakang. Pegangan. Di sini juga sudah nampak saung-saung ya. Saung-saung dari Leuweung Tiis, bukan Paniis ya. Dari tadi saya ngomong Paniis wae, ternyata di sini adalah Leuweung Tiis. Kalau Paniis mah yang ke daerah jalan ke daerah Subang. Di situ ada Paniis. Masya Allah. Ini ada villa. Ini temanya masih ada tema Agustusan, tema merah putih. Terlihat juga nih beberapa saung. Kalau mau nginep, bisa nginep di saung ini. Murah banget, 10.000 aja. Sekarang saya berada di daerah tempat wisata alam, yaitu Leuweung Paniis yang berada di Desa Trunamanggala, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Saat ini jam 1 siang. Kebetulan cuaca lumayan bagus ya. Kita lihat sekeliling wilayah Leuweung Paniis atau Leuweung Tiis Trunamanggala. Di sana ada saung-saung berderet, beberapa saung. Di sini juga ada tempat ayun-ayun dari bahan ban-ban bekas yang dipakai talinya tambang. Ini tambang ukuran sekitar 1 cm atau 1,5 cm. Lumayan aman. Buat anak-anak ini cukup bagus. Sini juga ada saung-saung. Kita lihat saung-saungnya. Ini dari bambu kayu ya. Kayu lumayan kuat-kuat. Ada juga beberapa saung yang lain. Ini saungnya juga hampir mirip ya. Kalau yang tadi papan. Kalau yang ini dari talupuh, dari bambu.
Ini cocok banget nih buat santai, karena dengan tempat seperti ini bisa langsung menghadap ke pemandangan kota Sumedang dan pegunungan-pegunungan yang ada di wilayah Sumedang. Ini warna merah putih, ini dominan sekali di sekitaran saung. Ini ada dekorasi bunga dari kertas. Ini juga ada tumbuhan-tumbuhan sintetis. Ini ada beberapa peringatan di sini. Demi kenyamanan bersama agar tidak menggunakan alas kaki. Terima kasih. Mungkin ini untuk pemeliharaan juga ya. Peringatan-peringatan ini sengaja dipasang di tempat-tempat ini untuk menjaga kebersihan juga, terus kenyamanan juga. Kita lihat juga nih di sana pas puncak itu ada pohon-pohon jati. Ini juga ada dipasang atau ditanam pohon beringin. Mungkin ini baru berusia atau ukurannya masih kecil, pohon beringin ini. Tapi nanti kalau sudah besar mungkin bisa jadi tempat peneduhan yang bagus. Sini juga beberapa titik dipasang atau ditanam tumbuhan-tumbuhan kayak pins gini ya. Nanti juga kalau pinus-pinus ini sudah besar, mungkin penampilannya atau pemandangannya akan lebih efek lagi, lebih mantap lagi. Ada juga nih titik kumpul pelataran ini mungkin ya. Pelataran ini, dan biasanya pelataran ini digunakan untuk camp, karena ini wilayah yang enak banget atau posisinya pas banget untuk camp, karena di saat bangun pagi kita bisa lihat ke sebelah timur matahari terbit. Mungkin pemandangan kalau di pagi hari ini mantep. Makanya di sini di daerah pas ini banyak sekali digunakan camp oleh para pecinta camp. Ini juga bekas-bekas pembakaran. Ini juga bekas-bekas camp ya, kayaknya. Ini juga bisa dilihat pohon pinus. Sekarang ukurannya baru 1 meter, 1,5 meter sampai 2 meter. Tapi kalau nanti sudah ukurannya 5 meter sampai 7 meter mungkin akan kelihatan indah ya. Ini perkampungan atau daerah Tanjung Kerta ke sana. Mungkin juga di sini ada daerah Cikandung, kaki Gunung Tampomas, itu daerah Citimun dan Naluk.
lumayan nyaman sih buat camp. Apalagi sekarang mau curah hujan atau musim hujan masih belum terlalu tinggi, masih ada beberapa 1-2 kali hujan mengguyur kota Sumedang. Jadi untuk kenyamanan camp bisa dikatakan aman, karena kalau hujan kan biasanya agak repot juga. Tapi kalau jiwa petualang sih nggak masalah. Cuma kalau untuk kenyamanan di musim menjelang musim hujan itu pas banget. Sini juga kelihatan, kita review juga ada kamar mandi atau toilet. Toiletnya di sini lumayan rapi ya, dengan paduan warna biru, bata merah yang dimunculkan, kelihatannya lebih mantep lagi. Stok airnya ada 2 toren di atas untuk ikhwan, dan kelihatan bersih juga. 2.000 jika kita menggunakan jasa toilet ini untuk kelancarannya. Toiletnya ada 3 ruang. Ini untuk wanita. Dan yang tadi ada petunjuknya untuk ikhwan atau toilet pria. Ini satu lagi untuk wanita. Oh, jadi wanita ada 2, terus pria ada 1. Sini juga disediakan tempat wudhu. Nah, kalau ada tempat wudhu, pokoknya tempat-tempat untuk santai disediakan, air cukup, tempat wudhu, pokoknya nyaman dah. Ini juga tuh ada warung-warung. Kita kalau mau ngopi nggak susah, gampang. Dan juga buat kaum muslimin bisa sholat di saung ini ya. Di sini juga disediakan alat sembahyang, alat sholat. Nah, di saung ini juga untuk wanita khususnya, biasanya yang lupa bawa mukena, di sini ada, bisa sholat di sini. Bisa berjamaah juga, karena tempatnya lumayan luas, sekitar 2,5 meter dikali 5 meter. Disediakan juga ini ada karpet untuk alas di saung ini. Lumayan nyaman. Lumayan mantep nih cuacanya buat ngumpul-ngumpul. Ini kita lihat dari sudut saung ini, lihat ke arah bawah. Berderet saung-saung yang berada di, bisa disebutkan tebing-tebing ya. Pokoknya bagus lah buat nongkrong-nongkrong, kumpul-kumpul sama keluarga. Ngecamp juga, mungkin buat ngecamp juga harganya tidak terlalu mahal. Untuk sewa tempatnya sekitar 5.000. Tempat yang tadi ya, ngecamp itu di tempat, kalau dari saung ini ada di sebelah depannya saung ini nih, di daerah sini cuma 5.000 rupiah. Terus ada sewa tenda juga, mungkin kata penjaga tiket bisa
dipesan atau disewa di BUMDes desa ya, BUMDes Desa Trunamangga. Tempatnya ada di sini. Ini BUMDes, tadi kita pas masuk. Jadi kita bisa sewa tenda di sana. Yang kecil dengan harga 45. Ada juga yang ukuran agak besar dengan harga 65.000. Murah kan? Iya dong. Yuk kita kunjungi wisata alam Leuweung Panis ini, karena tempatnya masih lumayan asri, masih lumayan enak, masih lumayan sunyi, jauh dari keramaian. Nih, saya jalan aja nih di Talupu ini, ada suaranya tuh. Tuh. Pokoknya nggak nyesel aja sih kalau nggak nyoba ngecamp di Leuweung Tiis ini. Kalau mau jajan juga ada di depan warung-warung kayak jajanan, minuman dingin, kopi. Kalau dulu mah ada lotek. Dulu di sini ada lotek. Saya pernah mungkin beberapa bulan ke belakang ke sini goes sama teman-teman. Di sini dulu pernah pesan atau pernah makan lotek. Loteknya juga murah dan rasanya juga mantap. Kita lihat juga di sini ada penjelasan atau pelang baliho. Kita bisa lihat Leuweung Tiis Camp Sumedang. Di sini juga ada nama BUMDesnya. Mungkin ini BUMDes Trunamanggala. Kalau di sini BUMDes Truna Berkah. Camping ground, mantap. Mobil bisa masuk, kendaraan motor bisa masuk, jadi nggak terlalu capek. Di sini juga kalau pengen tahu nih seputaran Leuweung Tiis ini, bisa juga follow Instagram Leuweung Tiis Official. Tahu untuk tanya-tanya bisa chat langsung di WA-nya nih. 0813 1277 7543. Sekalian kita up juga nih sponsor dari percetakannya ada di Madani Digital Printing nih. Saya upin juga nih. Kalau yang butuh untuk masalah printing datang saja ke agak blur ya, Angkrek Sumedang, namanya Madani Digital Printing. Kantor Badan Usaha Milik Desa BUMDes Truna Berkah. Bisa dilihat untuk penyewaan tenda, bisa datang langsung ke sini ya. Kalau tidak, hubungi aja petugas tiket, bisa memesan juga di sana. Ini juga ada satu buah pila. Ini pila lumayan lah ukurannya. Ini ada namanya Villa R14, ada kamar mandinya, penerangan cukup. Di sini juga villa ini menghadap ke wilayah di mana matahari terbit. Nah, kalau bangun pagi di villa ini
bisa langsung menikmati matahari terbit di Leuweung Tiis Truna Manggala Sumedang. Seperti ini penampakannya. Semoga Leuweung Tiis ini lebih maju lagi, lebih sukses lagi untuk kemajuannya, supaya para pengunjung juga lebih banyak lagi, khususnya ke Leuweung Tiis Truna Manggala, umumnya Kota Sumedang. Oke, mungkin untuk review atau sedikit penjelasan tentang Leuweung Tiis yang berada di Truna Manggala cukup sekian dulu ya. Saya Nurhendra HNR mengucapkan selamat siang.